Aki J lagi-lagi gagal diperiksa penyidik kepolisian. Apa yang membuat pemeriksaan itu tak bisa segera dilakukan? Benarkah karena kondisi fisik dan psikis Aki J semata? Atau ada hal lain yang membuat permasalahan itu terkesan berlarut-larut? Ayu Ting Ting ungkap isi hati lewat lirik lagu. Benarkah jika pedangdut satu ini ingin melupakan sosok Angie? Lantas, bagaimana pihak Ustadz M menanggapi kabar Selamat siang pemirsa Global TV. Zalap On Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Bahwasanya besok Aki J akan dilakukan pemeriksaan di dokter di Rumah Sakit RSPI dalam kaitan berobat jalan. Dalam kesempatan berobat itu juga nanti penyidik akan ikut mendampingi sekaligus berkonsultasi dengan dokter dalam kaitan kesehatan Aki J sendiri. Mungkin dari dokter bisa dikatakan, ya mudah-mudahan Aki J bisa sehat. Rencana Pemeriksaan di RSPI. Oh, jadi memang hari ini sebenarnya tidak ada jadwal pemeriksaan? Nggak tahu sih. Ya, di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang juga menjadi patokan bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus ini, itu dengan jelas tertera bahwa penyidikan atau pemeriksaan terhadap anak itu hanya bisa dilakukan ketika anak tersebut siap dalam kondisi apa? Baik psikis maupun fisik ya. Dokter menyatakan kondisinya labil secara psikologis, kemudian kesehatannya juga kurang baik. Tentunya tidak bisa dipaksakan untuk diperiksa. Karena kalau akan dipaksakan juga hasil pemeriksaan itu tidak sah ya atau batal demi hukum. saat alasan kesehatan masih menjadi penyebab utama belum bisa dilakukannya penyidikan terhadap Aki J atas kecelakaan yang menewaskan 7 orang tersebut, seperti apa sesungguhnya kondisi terkini Aki J? Yang jelas, sejak diperbolehkan pulang dari rumah sakit beberapa waktu lalu, Aki J tampaknya mulai menjalani sejumlah kegiatan walau sebatas di tempat tidur saja. Bahkan menurut Ahmad Dhani, ayah Aki J, si bungsu sudah mulai menjalani homeschooling. Homeschooling ya, homeschooling di tempat tidur. Seperti 2 minggu yang lalu lah, 2 wawancara kemarin. Belum ada perkembangan yang signifikan. Tapi demi kepentingan terbaik anak ini, saya kira mana-mana pertanyaan-pertanyaan yang bisa dicicil untuk dipertanyakan kepada tanda petik si anak 13 tahun yang tersangka ini, atas dasar apa? Atas dasar dari rekomendasi dokter yang menyatakan bisa diperiksa atau tidak. Jadi bukan justru diulur-ulur, karena kalau diulur-ulur dalam proses pemeriksaan itu kasihan juga anak ini. Kita tidak pernah membeda-bedakan tersangka, tidak pernah membedakan korban gitu. Yang jelas saya pikir gini, baik media, masyarakat semuanya juga harus memberi waktu. Saya tegaskan bahwa berkas perkara, ya, polisi itu kan tugasnya menyelesaikan berkas perkara kemudian menyerahkan kepada jaksa penuntut umum. Nah, untuk menyelesaikan berkas perkara ini tidak mungkin kalau polisi tidak kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Sementara untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka, kita harus menunggu kesembuhan dan kesiapan dari si tersangka, apalagi tersangka adalah
bantuan. Dan kini yang menjadi pertanyaan adalah apakah pemeriksaan Sabtu mendatang benar-benar akan terrealisasi? Atau lagi-lagi pembatalan menjadi jawabannya? Entahlah, yang jelas ada satu hal yang selalu dinanti keluarga korban, yakni janji-janji manis yang pernah diuntai oleh Ahmad Dhani. Dan menurut musisi kenamaan satu ini, ia telah memberikan santunan kepada keluarga, termasuk biaya pendidikan terhadap anak-anak korban yang kini menjadi yatim untuk jangka waktu 2 tahun ke depan. Tapi benarkah jika ada butir lain dalam rentang waktu 2 tahun itu yang belum dipenuhi Ahmad Dhani yang kini mulai ditagih realisasinya oleh keluarga korban? Ya sejauh ini ya kita sampai 2 tahun ke depan itu saya sudah mengcover semua kebutuhan pendidikannya ya 2 tahun ke depan, sehingga pembentukan yayasan ini memang akan segera dilakukan, tentunya untuk kebutuhan 2 tahun, setelah 2 tahun dari sekarang ini akan dana itu akan dipergunakan, karena 2 tahun ke depan alhamdulillah sudah tercover semua keluarga korban. Katanya sih ini juga kan bilangnya mau 2 tahun, terus kita tanya lagi, emang pasti 2 tahun apa nggak bakal ngasih lagi? Kata dia ngasih lewat transfer katanya, jadi per bulannya pasti dikasih. Waktu yang ngasih nggak tahu, soalnya kan nggak dia nggak ngomong nominalnya berapa. Jadi menurut dia saya pasti ngasih dana buat biaya hidup. Dia bilang gitu. Kalau kemarin dari Ahmad Dhani-nya pun sudah ada ya yang tadi saya terangkan tadi ya, tapi kalau dikata cukup tidak cukup ya, tapi ya mau gimana. Konsentrasi kita yang sangat penuh adalah implementasi dari tanda petik apakah itu janji yang sudah diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya mengakibatkan jadi yatim piatu, maka ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dipenuhi. Kalau tidak, itu adalah salah satu janji yang bisa mengarah pada pelanggaran etika. Janji tanggung jawab kita tinggal serahin ini. tak seterang saat mereka masih menjadi sepasang kekasih. Masih terbayang tentunya bagaimana mesranya mereka sebelum menjadi suami istri. Boleh dibilang, di mana ada Ayu Ting Ting, di situ ada Angie yang setia menemani. Tapi lihatlah kini, tak ada Angie di sisi Ayu Ting Ting. Bahkan saat ia berbadan dua dan mengisi acara pada HUT Global TV, hanya keluarga yang ada di samping Ayu Ting Ting. Kakak, istrinya kakaknya ayah gitu, karena memang deket rumah juga gitu. Jadi didampinginnya sama mereka, ada asisten saya, ada makeup artis saya juga gitu. Rame-rame sih. Kebetulan hari ini juga ada manajer dan RM saya juga datang gitu. Ya iya, ini ada adik saya, lupa. Ini ada adik saya, tadi dia nggak mau ikut, tapi sekarang tapi tadi saya bilang ikut aja gitu. Jadi ya akhirnya dia ikut. Walaupun agak bete kayaknya nunggu lama. Ayah sama ibu kan ibadah di sana kan, bukannya mau main-main gitu. Jadi ya kita sama-sama saling mendoakan gitu aja. Tanggal 20 insya Allah. Dalam jangka waktu yang lumayan cukup lama ya, hampir
sebulanan gitu. Tapi ya ini kan memang udah rezekinya ayah sama ibu untuk berangkat gitu. Jadi saya seharusnya bersyukur bukan malah bersedih gitu ya. Jadi ya saya pasrahin semuanya sama Allah, saya titipin. Mudah-mudahan ayah sama ibu dikasih yang terbaik selama di sana. Itu aja. Tak ada jawaban pasti apa sesungguhnya yang terjadi antara Ayu Ting Ting dan Angie. Tapi setidaknya, keengganan pasangan ini untuk berbagi cerita tentang keluarga menyiratkan bahwa ada prahara yang tengah memuncah di dalamnya. Dan inilah yang terlihat ketika beberapa waktu lalu Angie tak mau berbicara banyak saat ditanya tentang hubungannya bersama Ayu Ting Ting. Saya mau keluar dulu, mau cari makan. Ya, mau nanya apa nih Mas Kini? Kabarnya gimana Bang? Kabarnya ya baik-baik aja. Doain aja yang terbaik buat saya. Ya kan, itu kan yang mau ditanya. Oke ya, makasih ya. Terus kontaknya gimana Bang? Masih kontak Bang? Baik-baik aja. Baik-baik aja semuanya. Doain aja semuanya ya. Semenjak naik haji, Abang udah kesana belum? Nah, kesana mana nih naik haji? Belum, saya belum naik haji. Bentar. Udah ya. Udah, kasih ya. Hanya sebuah doa yang diminta Angie agar hubungannya dengan Ayu Ting Ting diberikan jalan yang terbaik. Pertanyaannya, kondisi seperti apakah yang terbaik bagi pasangan tersebut? Apakah berpisah atau tetap bersatu? Entahlah, yang jelas Ayu Ting Ting terus menatap hari esok. Bahkan ketika ia dianggap sekedar menebar sensasi, Ayu Ting Ting tak peduli. Baginya, karir sebagai penyanyi dan kesehatan si jabang bayi lebih penting dari segala cibiran yang ada. Ya jalanin aja ya, enggak lah, dibikin santai, dibikin enjoy gitu. Saya nggak mau mikirin hal-hal yang menurut saya nggak penting gitu ya. Maksud saya pengen hidup saya senang, happy gitu, mikirin kesehatan baby saya sama sayanya juga. Jadi buat apa saya mikirin hal-hal yang memang nggak perlu saya pikirin gitu. Jadi ya kalaupun saya misalnya senang ngebawain, maksudnya saya ngejalanin ini semuanya dengan rasa senang, pasti apapun itu pekerjaan saya pasti senang gitu, nggak ada rasa beban atau apapun. Harus Wonder Woman gimana dong? Harus perkasa. Emang laki-laki aja yang bisa Wonder Woman. Apa namanya? Kuat.
Dan tidak hanya Ayu Ting Ting yang tengah berjuang di antara prahara rumah tangga. Polemik keluarga juga menerpa Pipik Dian Irawati. Setelah sedikit bisa bernapas lantaran makam sang suami akan segera dipugar, kini Pipik harus dihadapkan dengan kabar miring lainnya. Pasalnya, ibu 4 anak itu santer disebut-sebut akan segera menikah lagi dengan seorang ustadz berinisial M yang diduga adalah Ustadz Mohai. Dan atas beredarnya isu seputar kedekatan Pipik dengan Ustadz Mohai, Ustadz Alkaf selaku juru bicara Ustadz Mohai dengan tegas membantah kabar tersebut. Selain itu, ia juga menampik kabar yang menyebut bahwa anak-anak almarhum UJ telah memanggil Ustadz M dengan sebutan Abi. Isu-isu kedekatan Mr. M dengan istri almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari itu adalah fitnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati-hati orang yang memfitnah beliau. Jadi begitu yang dikatakan oleh beliau. Dan bukti BBM itu ada sama Habib. Tapi Habib tanyakan langsung kepada beliau dan beliau jawab bahwa berita-berita tersebut tidak benar. Apalagi ada berita yang mengatakan bahwa anak-anak istri almarhum sudah memanggil dengan sebutan Abi, itu beliau katakan tidak benar. Jadi sampai saat ini anak-anak beliau masih memanggil beliau dengan sebutan Om. Saat selesai saya Masa Ida, ada berita ini, ya buat saya alhamdulillah ditransfer pahala. Almarhum kan selalu mengajarkan, dulu waktu almarhum memberitakan poligami juga Quran non-stop. Lalu sama halnya seperti saya, ya kita ya beginilah hidup ya. Jadi mau apa marah gitu. Kita doakan saja yang memfitnah, yang menggolimi. Doanya kan hanya satu, minta selamat dunia akhirat. Angkat tangan aja. Kata almarhum kan kalau kita difitnah, kita dicaci, kita dizolimi, apapun, tindakan apapun, nggak usah kita balas yang memfitnah lagi. Saat bantahan itu tertuang, bukan berarti di antara Pipik dengan Ustadz M tidak ada hubungan. Pasalnya menurut Ustadz Alkaf, Ustadz M adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Umi Tatu untuk mengurusi segala hal pasca wafatnya Ustadz Jafri Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa beliau ditunjuk langsung oleh Umi Hajah Tatu untuk mengurusi masalah-masalah setelah wafatnya Ustadz Jafri Al-Bukhari. Selama hidup, hubungan beliau dengan almarhum baik. Istri beliau juga berteman baik dengan istri almarhum. Memang beliau ini sudah seperti saudara dengan almarhum Ustadz Jafri Al-Bukhari. Kalau sama Umi Pipik sama sekali Habib tidak pernah komunikasi. Hanya karena beliau ini sahabat, sama-sama rekan dai, kami juga sesama dai, akhirnya ya banyak saling bertanya-tanya begitu begini. Makanya Habib pada malam hari ini meluruskan, insya Allah tidak terjadi apa-apa, semua yang terjadi hanyalah fitnah, gosip dan isu belaka. Selama saya Masa Ida 40 hari sampai 100 hari, saya ditemenin oleh teman-teman saya. Saya ditemenin oleh sepupu almarhum Tehlim yang terus setia menemani saya. Jadi semua pemberitaan itu tidak benar. Ya, kalaupun semua ustadz dekat sama saya, karena semua almarhum sahabat almarhum, bukan hanya 1, 2, 3 yang datang, hampir semuanya datang, ya hampir semuanya datang. Jadi ini pemberitaan nggak benar, kasihan. Jika memang benar tidak ada kedekatan yang istimewa antara Ustadz M dengan Umi Pipik, mengapa ia tak muncul untuk membantah kabar itu sendiri secara langsung? Mengapa harus ada pihak ketiga yang mengeluarkan bantahan tersebut? Enggak, sebetulnya beliau ini karena memang ngerasa nggak ada masalah. Jadi ya untuk apa gitu keluar ke media? Kenapa harus terganggu? Ya, biarkan saja. Kan apa namanya, dengan diberitakan ini berarti kan kita sedang ditransfer pahala oleh Allah. Dosa saya diambil. Ya nggak ada lah yang begitu-begitu, insya Allah mudah-mudahan. Terlepas dari kabar tersebut, pihak keluarga Ustadz Jafri Al-Bukhari rupanya telah sejak lama memberikan restu jika Pipik memang ingin menikah kembali pasca kematian UJ. Bahkan Umi Tatu sempat mengungkapkan perihal itu sebelum ia bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Umi baru dengar sekarang, tapi kalau memang ada yang ngelamar, Umi bersyukur banget, alhamdulillah. Umi senang karena sebagai wanita tuh yang masih muda usia Pipik harus ada pendamping.
harus ada yang apa sih yang ngasih ide-ide gitu. Nggak apa-apa Umi, kalau memang ada yang ngelamar Umi bersyukur banget, terima kasih banget supaya Pipik itu insya Allah di jalan yang terbaik dan mudah-mudahan calon bapaknya itu kalau memang benar nih ya, Umi juga baru dengar sekarang, bisa ngurus anak yang sebaik-baiknya. Kalau bisa, kalau memang beliau ada ngelamar atau juga kepengen nikah lagi, Umi minta pertama kalau bisa lebih tinggi ilmu, lebih tawaduk, lebih ganteng dari Uje. Minimal seperti Uje lah. Isu-isu tentang Umi ingin menikah lagi itu saya dalam sebagai keluarga ya terus terang saja itu menyerahkan semua kepada beliau. Silahkan pengen menikah secepatnya. Kan udah boleh. Silahkan tuh udah boleh, udah halal, idahnya sudah habis. Memang sih lebih baik sih cepat menikah supaya lebih tenang. Gitu. Buat saya tujuan hidup saya satu hanya untuk mengabdi. Cuman pengen mengabdi ke Allah saja, mengabdi ke anak-anak saya, untuk anak-anak saya saja, membesarkan mereka, mendidik mereka, menjadi ibu dan ayah buat mereka, itu sudah cukup buat saya. Karena saya hanya dipisahkan dengan kematian, jadi susah untuk saya untuk mencari pengganti untuk sosok suami saya. Restu dari keluarga Uje tampaknya tidak membuat Pipik ingin cepat-cepat beralih ke lain hati. Baginya, sosok sang suami Uje sulit untuk dicari penggantinya dan tak akan terganti. Bahkan dengan sebab itu pula, seutas doa agar keluarga mereka bisa dipersatukan lagi di alam sana nantinya. Ya cuma minta ke Allah saja supaya saya anak-anak bertemu kembali dengan beliau, berkumpul kembali di dalam surganya Allah dengan Rasulullah. Doa khususnya sih itu. Lalu saya minta sama Allah untuk karena kan tujuan hidup saya sekarang cuma pengen mengabdi nanti ke Allah, ke anak-anak. Saya minta Allah terus minta belajar ikhlas, terus minta keikhlasan kepada sang pemilik keikhlasan, minta kekuatan kepada sang pemilik kekuatan Allah untuk menguatkan saya menjaga anak-anak dengan ujian yang luar biasa dahsyat. Saat masalah keluarga Pipik masih terbatas pada perdebatan saja, maka berbeda halnya dengan pertikaian antara EL Ritonga dengan mantan istrinya Dea Mirela. Setelah Dea serta EL angkat bicara, mantan istri Siri EL Ninda juga buka suara. Lantas, apa kata Ninda terkait tuduhan penggelapan mobil yang dialamatkan EL pada Dea Mirela? Lalu bagaimana pula kisah Syahrini yang akan segera menggelar konser tunggalnya di Singapura? Temukan kisahnya setelah jeda pariwara berikut ini. Adalah nama klien saya, Ninda Rahayu. Ninda Rahayu di sini. Jadi ini tadi kopi BPKB-nya seperti ini. Yang ingin kita klarifikasi terlebih dahulu. Oke. Jadi melalui kesempatan ini dari pertama sih pembelian itu dia kasih kepada saya, diberikan oleh EL kepada saya. Diberikan kepada EL mobil CR-V putih kepada saya pada tahun 2009. Nah, di saat saya sedang di masa pernikahan siri. Pernikahan siri atas nama saya. Ya, atas nama saya. Dan pada saat itu mobil itu sudah dikirim ke rumah saya, tapi karena papa saya tidak setuju dengan mobil itu, akhirnya dikirim balik ke Medan. Tapi dia sendiri yang membawa lagi mobil itu ke Jakarta dengan jalan darat. Nah, pada saat udah di Jakarta, dia bawa pergi lagi ke Medan.
Nah sekarang setelah udah di Medan, dia minta kompensasi untuk dibalikan BPKB, saya bilang saya tidak mau. Sampai akhirnya niat saya untuk memberikan kepada Lodi. Sengketa mobil tersebut rupanya semakin menjadi panas saat mobil itu telah dijual secara diam-diam tanpa sepengetahuan EL. Dan menurut Dea, mobil itu dijual oleh pemiliknya, yakni Ninda. Dan ia menerima uang hasil penjualan mobil tersebut dari Ninda, lantaran Ninda merasa iba dengan kondisi Melody, putri EL dan Dea yang seolah tak diperhatikan lagi oleh EL. Kalau kronologisnya kenapa mobil itu bisa di tangan EL lagi, kenapa nggak di tangan saya, karena itu atas nama saya, itu karena dia yang membawa kabur duluan pertamanya pas mobil itu. Waktu di apartemen saya sedang tidur, diambil STNK dari dompet saya, dibawa mobil itu kabur balik ke Medan, dan saya sudah nggak ada kabar lagi masalah mobil itu. Kalau misalkan kronologis untuk bisa pindah tangan ke Mbak Dea pinjam untuk mengantarkan Lodi ke sekolah dan ya untuk mengantarkan semua lah biaya untuk kebutuhannya Lodi. Mungkin baru 2 bulan yang lalu. Dan pada saat saya memakai mobil itu, sebenarnya kalau buat anak bukan pinjam ya, karena waktu itu saya lagi nggak ada mobil, saya pakai. Saya bilang saya butuh untuk nganter jemput sekolah Lodi, saya pakai. Kemudian mobil itu pun dijual sama Ninda. Ninda itu yang punya mobil gitu. Jadi dan hasil dari penjualannya itu diberikan sepenuhnya kepada anak saya, Melody. Masalah antara Ninda, EL Ritonga, dan Dea Mirella rupanya membuat sengketa mobil yang diakui EL sebagai hasil warisan dari ayahnya itu semakin kusut. Entah siapa yang benar dan siapa yang tengah berpura-pura dalam kasus ini. Kalau memang mantan istri saya mau memberikan mobil itu kepada Dea, ya, kalau memang itu mobilnya dia, apakah itu mungkin terjadi? Kalau itu memang keringatnya dia. Karena ini bukan keringatnya Ninda. Dia tidak ada satu sepeser pun uang di dalam mobil si Arvin ini, tidak ada uang dia. Tidak ada haknya. Kenapa harus jadi malaikat gitu loh.